Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Atut Dwi Sartika, CGP Angkatan 5 dari Metro Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, proses awal tidak dimulai dengan melakukan asesmen awal kondisi dan kodrat alam peserta didik. Yang idealnya mulai gaya belajar, intelijensia, minat dan bakat peserta didik telah diketahui sehingga pendidikan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, bukan semata kebutuhan capaian kurikulum atau kodrat zaman. Dengan targetan capaian kurikulum yang lebih mengedepankan penilaian kognitif, maka persoalan karakter atau budi pekerti kurang menjadi perhatian, sehingga pendidikan berkutat dalam proses transfer ilmu dan mengabaikan proses pembelajaran yang mengedepankan kebermaknaan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lebih memandang peserta didik sebagai objek. Padahal pembelajaran haruslah berpusat pada siswa, di mana guru memberikan pelayanan yang terbaik yang berpihak pada anak. Dan selama ini saya masih menjadikan ancaman dan hukuman untuk siswa agar disiplin dalam pembelajaran. Dan saya jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara meliputi 1. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia dan masyarakat. 2. Petani. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Apabila ia menanam bibit jagung, ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya, membasmi hama yang ada pada jagung tersebut, ataupun memberi pupuk pada tanaman tersebut. Menuntun tumbuh jagung tersebut, kita tidak bisa mengharapkan jagung berubah jadi padi. Begitupun pada anak, kita hanya bisa menuntun mereka tumbuh dengan selayaknya mereka mempunyai bakat dan minatnya. 3. Budi pekerti. Budi pekerti ini adalah perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan semangat dari dalam diri siswa tersebut. 4. Bermain. Bermain adalah merupakan kodrat anak. Aktivitas bermain adalah bagian dari dinamika belajar terpadu yang ada pada setiap tahap tumbuh kembang anak. Jadi, kita sisipkan permainan yang mengedukasi mereka agar pembelajaran kita lebih menyenangkan, tidak membosankan bagi anak, sehingga senang dalam belajar. 5. Berpihak pada anak atau menghamba pada anak. Mendidik berupaya memenuhi kodrat tumbuh kembang anak dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang bermakna. Dan yang tidak boleh dilupakan dalam proses pendidikan yang berpihak pada anak, di dalamnya kita harus menyelaraskan kodrat alam dengan kodrat zaman anak, sehingga kecakapan abad 21 tetap dapat diraih tanpa melepaskan pendidikan yang berpusat pada anak. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah: pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka pertama, bahwa sebagai seorang pendidik, saya harus bisa melayani segala
segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kedua, saya harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat, atau merdeka belajar. Tetapi, kebebasan itu belum berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ketiga, saya akan tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru baik, jadi perlu diselaraskan. Indonesia memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sumber belajar. Dan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikanlah yang menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan di antara keduanya. Keempat, dalam konteks pembelajaran, saya akan membekali siswa dengan kecakapan abad 21 dan budi pekerti, menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Dalam pembelajaran di kelas, saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan demi memperhatikan kodrati anak yang suka bermain. Dan terakhir, yang terpenting akan saya lakukan adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarso sum tulodo, membangun semangat ing madya mangunkarso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembang anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Sebagai pembelajar atau murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka saya akan menjadi murid yang menjalani pendidikan dengan kemerdekaan belajar dan memiliki kebebasan mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan minat dan bakat dengan tuntunan Bapak Ibu guru sehingga tidak kehilangan arah. Dan saya akan bersikap terbuka dengan perkembangan zaman dalam membekali diri dengan kecakapan abad 21 dan tetap memiliki budi pekerti yang baik dalam suasana belajar yang menyenangkan. Demikian, salam Merdeka Belajar.